Aerosmith, Crazy. Come here, baby. You know you drive me up the wall, the way you make what's on all nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making up. And it always seems like you got someone on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways, steering. Say you're leaving on a 7:30 train, then have your heading out to Hollywood. Girl, you've been leaving me that line so many times, it's gonna get like a feeling bad looks good. Yeah, that kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man. Oh yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Makrus Yaitul Ais Eden K. Ya, kali bincang asik lah kita. Eden K. Iya. Kali ini kita berjumpa lagi dengan salah satu musisi lawas juga yang dulu pernah kita bahas lah episode sebelumnya. Cuma kali ini kita bahasnya beda, guys. Mungkin tentang ya lah, kita obrolan sehari-hari lah mungkin. Ngobrol santai, Ngobrol santai lah, bahas santai. Bahas seputar Kehidupan sih tadi. kehidupan bermusik lebih tepatnya, Bang Ayu. Ya, siap. Gimana? Sehat, Bang? Alhamdulillah. Oh, Ya. sehat. Oke, kita kali ini mungkin kita apa tuh ya, bincang-bincang tentang apa ya? Kan ini Mas Joko kan banyak referensi lagu-lagu lawas ya. Lagu lawas yang paling disukai kan terutama Aerosmith ya. Aerosmith. Apa ya kelebihan Aerosmith itu? Menurut Mas? Aku menilai kalau Aerosmith itu memang sampai sejauh ini belum ada yang menyamai, katakanlah. Oke. Kalau followers pasti banyak yang ikut-ikutin musik dia itu. Iya, siap. Tapi yang meniru menyamai itu di band-band lain mungkin belum ada sampai hari ini, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Wes, amazing guys. Band lokal juga. Aku dengar sih kayaknya ada sih yang mirip tapi masih jauh lah, katakanlah. Memang karakternya kuat ya. Dari vokal maupun dari permainan musiknya, Mas. Berarti memang legend ya. Bisa Ya. legend ya kira-kira. Kalau aku sampai hari ini masih apa ya? Memang lebih menggemari lah. Menggemari Aerosmith tadi ya. Lebih prioritas. Ya, terus kalau ada salah sudah berapa album ya sekarang? Aerosmith ini? Waduh, kalau album Banyak mungkin ya. aku nggak terlalu hafal sebetulnya. Cuman memang ada beberapa album beberapa lagu yang memang hits. Ya, yang paling familiar mungkin bagi orang awam apa? I Don't Want Miss a Thing ya. Iya. Soundtracknya Armageddon itu. Yes. Kemudian ada Crazy. Crazy ya. Crazy. Aku favorit Crazy itu. Crying. Crying, ya, kemarin Cry, terus apa lagi? Sebenarnya yang terbaru yang belakangan keluar itu kan ada Flyway kalau nggak salah. Flyway. Flyway. Yang duet sama Slash itu apa itu? Slash itu ini justru album pertama itu. Album kalau nggak pertama. salah. Oh. Dream On. Oh iya, Dream On ya. Dream On itu asik. Aku favorit juga Dream On itu. Maka jadi kabarnya di tren TikTok juga ya. Mungkin di kita agak kurang waktu itu karena aku sering beberapa kali nyanyikan di depan orang-orang awam lah katakanlah. Mereka asing dengan lagu judulnya Dream On dari Aerosmith itu karena mungkin waktu itu di Indonesia nggak ngehits. Oh, nggak ngehit ya? Iya, mungkin di luar itu hits. Nah, jadi orang luar familiar dengan lagu itu, tapi orang kita kurang. Taunya kita nih ya itu I Don't Want Miss a Thing, Crazy. Mungkin. Padahal keren lagu itu. Padahal lagunya mantap. Iya. Dream On. Sampai kolaborasi sama Slash tadi. Iya, kan? siap. Mantap itu. Nonton itu di. Iya. Kalau dari kalau segi musik dan itunya mereka memang menurut yang paling menarik disukai dari personel mereka. Yang jelas kalau aku sebetulnya secara umum senang semua sama seluruh personelnya. Tapi yang paling menonjolkan memang vokalis Steven Tyler itu yang punya karakter yang kuat. Wow. Jadi sampai hari ini pun dari seluruh negara katakanlah sedunia ini belum ada yang mungkin bisa sama kayak dia karakter baik dari vokal maupun tinggi suaranya maupun performnya. Jadi vitalitas dia tuh memang walaupun usia udah nggak muda lagi tapi masih energik.
Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, itu ciri khas. Atau reinkarnasi dari Rolling Stone. Rolling Stone mungkin waktu itu ya eranya memang Mick era Jagger. musik-musik ya. Rock baru katakanlah baru booming kan. Dengan ciri khas ya bibir membling itu memang ya di era itu sangat viral ya waktu itu mungkin ya. Kalau sekarang kita bahasanya viral, yang dulu mungkin yang ngetop ya sebenarnya. Ciri khas bibir membling gitu. Waktu itu. Aku ingat waktu itu aku masih SD memang. Di mana-mana gambar bibir membling dan banyak orang yang niru-niru. Rolling Stone kan misalnya. Jadi kalau kita orang awam mungkin wah apa reinkarnasi dari Rolling Stone ke Aerosmith kan? Karena karakter Stephen Tyler itu mirip kayak Mick Jagger kan? Iya. Mirip. Aksi panggungnya nggak jauh beda kan? Ya, Jagger. Dan mungkin pernah ke Indonesia ada Aerosmith? Aku kurang tahu ya, kayaknya pernah, tapi sampai hari ini aku nyari di YouTube di dokumennya nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin nggak terdokumentasi atau ya bisa jadi juga belum pernah, nggak tahu. Atau mungkin dia mau datangkan Aerosmith. Mimpi kali ya. Subhanallah. Allahu Akbar ya, ada dream on subhanallah, dream Ya, on. mimpi. Dream on, subhanallah ya Allah guys ya. Jadi selain Aerosmith apa yang favorit selain Aerosmith? Ada band-band itu sebenarnya banyak, cuman mungkin aku lebih sering dengar ya Aerosmith, kemudian Led Zeppelin itu senang juga, cuman masih agak jarang. Ya Led Zeppelin, Metallica, Jimmy Page ya. Jimmy Page kalau ya. Led Zeppelin ya. Jimmy Page itu mungkin termasuk cerdas juga itu. Oh ya, musisi ya, cerdas. luar biasa itu. Memang jadi panutan di Amerika. Iya, Stereo to Heaven itu kan. Stereo to Heaven hitsnya. Mungkin kita menganggap Stereo to Heaven itu dilarang di toko musik kabarnya. Kabarnya demikian. Dilarang toko musik di luar ya. Waalaikumsalam. Dilarang di toko musik di luar ya. Nah, tapi kalau kita bahas katanya kan di apa namanya? Dibalik kata-katanya. Ya, dibalik kata-katanya. Aku sempat baca artikelnya bahwa Stairway to Heaven itu mengandung lirik satanik katanya. Jadi aku sih cari-cari sebenarnya di mana ininya ya celah dia dibilang seperti itu kan. Cuman ada yang mengatakan bahwa itu memang liriknya kalau dibaca dari belakang atau dibalik, nggak tahu gimana teknisnya. Itu kayak mantra gitu. Kayak mantra. Mengundang setan gitu. Mengundang setan ya. Unsur setan. Cuma kalau kita pikir di zaman era itu dia sudah berpikir ke situ umpamanya, kan cerdas. Ya kalau memang disengaja ya, tapi saya nggak tahu. Aku sendiri nggak tahu sebenarnya itu. Di zaman kayak gitu kan, zaman digital kan? Zaman analog dulu kan? Analog kan? Kok bisa berpikir bahwa ini, wah berarti pola pikirnya hebat dong. Di era sekarang berarti amazing lah. Mungkin suatu kebetulan bisa jadi ya, cuma nggak tahu juga atau memang ada unsur kesengajaan. Ya itu urusan mereka itu. Tapi di Amerika memang aku sempat nonton di YouTube beberapa toko musik itu memang menolak ketika jangankan dinyanyikan lagunya, baru sampai melodi di awal itu orang sudah kenal melodi itu langsung